Oke, di awal film kita akan melihat seorang pria bernama Isyana. Ia terlihat sedang mengejar seseorang hingga menghajarnya tanpa ampun. Hingga akhirnya pria tersebut terbaring di rumah sakit dan ia ditemui seorang politisi bernama Bapak Damodar. Nampaknya kedua orang ini telah bekerja sama dalam sebuah urusan. Di sisi lain, Isyana akhirnya ditahan kepolisian setempat oleh Inspektur Negi. Meskipun Isyana diancam berkali-kali, tampaknya ia tak takut sedikit pun. Hingga akhirnya seorang pria bernama Dedi datang menyelamatkannya. Pria ini merupakan senior di kepolisian dan juga tangan kanan dari politisi Damodar. Dalam perjalanan terjadi perdebatan antara Dedi dan Isyana. Dedi yang merupakan ayah angkatnya telah menyiapkan sejumlah uang dan meminta Isyana untuk pergi dari wilayah ini. Namun Isyana bersikeras tetap ingin tinggal demi menuntaskan pekerjaannya. Lalu terlihat ia mengamuk dan menghajar beberapa orang sambil membayangkan seorang wanita hingga membakar sebuah mobil. Akibat perbuatannya itu sempat terjadi cekcok antara Dedi dan Damodar. Damodar menilai Dedi tak bisa mengendalikan putranya hingga sengaja membuat onar untuk menyerangnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari pasang headset, siapkan kopi, dan inilah alur film Tadab 2021. Oke. Sama. Cerita kembali 3 tahun yang lalu saat dimana Ramisa, putri dari politisi Damodar, pulang ke kampung halaman seusai menuntaskan perkuliahannya di London. Ketika itu ia bertemu dengan sang nenek dan juga sang ayah. Sang nenek lalu berkata pada Damodar untuk segera menikahkan putrinya itu sebelum ia meninggal. Scene lalu berpindah saat pengumuman hasil pemilu. Terlihat juga Isyana dan juga Dedi yang saat itu menjadi pendukung Damodar. Singkat cerita, hasil pemilu mengumumkan bahwa Damodarlah yang memenangkan pemilihan. Perayaan meriah pun dilakukan dan di sanalah pertama kali Ramisa melihat Isyana dan tertarik dengannya. Setelah acara perayaan di malam harinya, Isyana dan Dedi diundang ke rumah Damodar untuk membicarakan tentang jabatan yang diinginkan Dedi. Namun Dedi tak tertarik dan hanya berpesan untuk memajukan daerah sekitar. Lalu tiba-tiba terjadilah mati lampu. Damodar lalu meminta Isyana untuk mengecek sang nenek karena ditakutkan sedang mencari lilin dalam gelap. Namun tiba-tiba You're Isyana, right? Akibat ketidaksengajaan itulah Isyana dan Ramisa berteman. Dan dari pertemuan inilah cerita antara Isyana dan Ramisa dimulai. Sejak saat itu, Isyana dan Ramisa semakin akrab. Hingga pada perayaan peresmian Damodar, tiba-tiba salah seorang mencoba menusuknya namun dilindungi oleh Dedi. Melihat ayah angkatnya ditusuk, Isyana pun marah dan mengejar orang tersebut. Nampaknya Damodar mengetahui jika hal itu dilakukan lawan politiknya bernama Kasih yang tak terima dengan kekalahannya. Lalu di tempat lain, anak buah Kasih memberitahu jika serangannya telah gagal. Namun Kasih memiliki rencana lain, yaitu membuat Dedi terlihat mencurigakan di mata Damodar. Suatu ketika Dedi melewati sebuah jalan dan dicegat oleh beberapa orang. Orang-orang itu lalu meminta tambahan uang atas dasar perintah Damodar.
Ia lalu segera membahas hal ini kepada Damodar. Namun terlihat jika Damodar telah mencurigai Dedi yang bekerja untuk Kasi. Hingga terjadi keributan yang membuat Isyana harus menghajar Gatli yang berani menunjuk ayah angkatnya itu. Hey, Isyana! Kya kar raha hai, Isyana? अरे क्या कर रही हो? Ketika Isyana sedang mengejar Gatli, tiba-tiba ia malah bertemu dengan Ramisha. Rayuan dan pelukannya itulah membuat Isyana luluh lantah hingga lupa dengan masalah yang terjadi. Kemudian Ramisha membawa Isyana pergi ke tempat pesta ala Vrindavan. Kemudian di sela-sela pesta tersebut mereka mulai saling curhat satu sama lain. Isyana bercerita mengenai dirinya yang ingin mengetahui kedua orang tuanya. Ia berharap masih bisa bertemu dengan mereka. Setelah mendengar cerita kesedihan miliknya, tiba-tiba Ramisha memberikan kecupan mesra untuk Isyana. Bahkan ketika pulang, mereka masih melanjutkan kemesraan. Keesokan harinya, Isyana memberitahu Dedi bahwa ia sedang menjalani hubungan dengan Ramisha, anak dari Paman Damodar. Mendengar itu, tentu Dedi mengingatkan untuk jangan terburu-buru karena ia baru mengenalnya 4 hari yang lalu. Namun karena hasrat yang tak terbendung, ia pun meminta Dedi untuk mengatakan pada Paman Damodar agar segera menjalin hubungan yang lebih serius. Meskipun Dedi dan Damodar sedang bertengkar, namun akhirnya Dedi akan mencari waktu untuk mengatakan pada Damodar. Kemudian adegan dilanjut dengan memperlihatkan asmara Isyana dan Ramisha yang semakin melekat. Setelah selesai menyalurkan hasrat terpendamnya, tibalah saat Ramisha harus segera pulang, namun Isyana masih ingin terus bersamanya. Di sana Ramisha memberitahu jika ia harus segera pulang karena akan ada beberapa tamu yang harus ditemuinya. Dan pertemuan tersebut akan membahas mengenai lamaran pernikahan. Untuk itu ia meminta Isyana sementara tidak menghubunginya. Hal ini tentunya membuat Isyana terkejut. Ia lalu berkata akan menunggunya di cafe Ivy setelah urusannya selesai. Lalu Ramisha menenangkannya dan memastikan jika ia dijodohkan orang lain, maka ia akan melakukan kawin lari bersamanya. Namun dari kejauhan, siapa sangka Damodar melihat hubungan mereka. Terlihat sedikit perdebatan di mana sang ibu meminta Damodar untuk memikirkan tindakannya, mengingat Isyana dan Dedi adalah orang terdekatnya. Namun Damodar yang masih mencurigai Dedi, berpikiran jika reputasinya harus dijaga dan menganggap Isyana dan Dedi adalah musuh dalam selimut. Kemudian hari berganti dan tak ada kabar apapun dari Ramisha. Tentu hal ini membuat Isyana stres dan memikirkannya. Untuk itu dengan bantuan temannya bernama Lol, ia meminta pada Dedi untuk segera memberitahu pada Damodar mengenai pernikahannya dengan Isyana. Dedi pun setuju. Hal ini membuat Isyana sangat bahagia. Setelah lama menunggu, akhirnya Dedi menelepon. Namun, ia justru mendapat kabar jika ayah angkatnya berada di rumah sakit. Ia bercerita jika dirinya mengalami kecelakaan dalam perjalanan sehingga belum sempat bertemu Ramisha maupun Damodar. Hal ini tentu membuat Isyana sangat sedih. Kemudian Dedi meminta Isyana agar pergi ke wilayah Dehradun untuk menangani urusan proyek. Ia berjanji akan segera menemui Damodar setelah itu. Sesampainya di tempat proyek, Isyana justru mendapat kabar dari temannya bernama Lol bahwa Ramisha akan segera melangsungkan pernikahan dengan orang lain. Tanpa pikir panjang, Isyana pun segera menuju kediaman Ramisha. Di kediaman Ramisha, ia bertemu dengan ayahnya. Damodar lalu berkata jika di sini akan ada pernikahan dan meminta Isyana untuk tidak membuat keributan. Isyana pun berjanji, namun ia meminta untuk bertemu dengan Ramisha. Karena tak disetujui, Damodar lalu meminta Gatli dan kawan-kawan untuk membawanya pergi. Ramisha! तुम
Setelah habis dikurung dan dihajar Gatli, Isyana pun tetap kembali untuk menemui Ramisa. Namun seseorang di sana memberitahu jika semua orang telah berangkat ke Delhi untuk kembali ke London, termasuk Ramisa dan suaminya. Hari demi hari dilalui, meskipun Isyana telah dikhianati, namun ia masih saja memikirkannya. Ia berpikir jika Ramisa tetap kesepian meskipun sudah menikah. Ia menganggap dirinya dan Ramisa saling mencintai dan pernikahan itu hanya untuk menuruti orang tuanya. Suatu ketika tibalah kabar bahwa Ramisa telah kembali dari London. Saat itulah Isyana bergegas menuju kediaman Ramisa. Di sana ia terus berteriak memanggil nama Ramisa. Namun Ramisa yang melihatnya pun tak kunjung turun menemuinya. Lalu tibalah Inspektur Negi atas panggilan Damodar yang kemudian membawanya. Sebelum pergi ia berteriak akan menunggunya di tempat kafe pertama mereka bertemu. Isyana lalu disiksa hingga Dedi datang menyelamatkannya. Setelah itu ia kembali ke tempat kafe untuk menunggu Ramisa. Hari demi hari ia menunggu namun Ramisa tak juga datang menemuinya. Hingga akhirnya ia bertekad untuk menyusup ke kediaman Ramisa. Di sana ia bertemu dengannya dan meminta penjelasan. Ramisa berkata bahwa ia tak bisa menghindari pernikahan ini. Ia juga memikirkan Isyana. Dia juga sampai menghapus foto-foto untuk menghapus kenangan mereka. Namun saat ini ia telah menjadi istri orang lain dan meminta Isyana untuk menghormati hubungan ini. Namun Isyana yang sudah dibutakan oleh cinta bertekad untuk membawanya pergi, hingga akhirnya Damodar dan Dedi memergoki mereka. Atas perbuatannya itu, Dedi lalu membawanya pulang dan mengurungnya di dalam kamar. Ia juga berkata untuk melupakan Ramisa. Kemudian Lol yang tak mengerti tindakan Dedi mencoba membela Isyana, namun siapa sangka ternyata ada alasan mengapa Dedi melakukan itu. Di malam itu, sebenarnya Dedi berniat menemui Damodar untuk membahas hubungan anak mereka. Namun siapa sangka tak sengaja ia mendengar percakapan Ramisa dan Damodar. Ia mendengar bahwa Ramisa telah jatuh cinta pada seseorang yang bernama Anurag Mehta. Sontak hal ini membuat kaget Dedi dan juga Damodar yang mengira pria itu adalah Isyana. Lanjut Ramisa menjelaskan bahwa Anurag adalah seniornya di kampusnya sekaligus seorang pengusaha properti dan mereka sudah berhubungan selama 2 tahun. Melihat menantunya dapat menjaga reputasi, ia pun langsung menyetujuinya. Mendengar hal itu, Dedi pun langsung pulang dan membayangkan bagaimana ia menjelaskan hal ini kepada Isyana yang sedang dipenuhi oleh cinta. Hal inilah yang membuatnya malam itu kecelakaan. Ia lalu menemui Ramisa secara pribadi dan di sanalah sifat asli Ramisa terbongkar. Di sana Ramisa dengan terus terang mengatakan bahwa ia memang berkencan dengan Isyana. Namun semua itu hanya untuk bersenang-senang. Ia menganggap latar belakang keluarga mereka berbeda tak mungkin dapat menjadi satu. Bahkan ia meminta Dedi untuk mengatakan pada Isyana jika ia mengkhianatinya. Hal itulah yang membuat Dedi begitu keras pada Isyana agar melupakan Ramisa. Kemudian adegan berpindah pada Damodar yang menemui lawan politiknya yaitu Kasi dan juga Inspektur Negi. Karena akan ada acara pertemuan keluarga, ia meminta tolong pada Kasi untuk membantunya mengamankan acara tersebut dari Isyana. Ia takut Isyana akan mengacaukan pertemuan itu, untuk itu ia hanya ingin agar Isyana diamankan dan tak perlu dibunuh. Namun di sisi lain, belum sempat Dedi bercerita, nampaknya Isyana telah kabur dari rumah dan langsung menuju kediaman Ramisa. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Dalam pergulatan itu, Isyana berkata jika Inspektur Negi sengaja ingin memisahkannya dengan Ramisa.
Namun Gatli justru membantah jika ia diperintah secara langsung oleh Ramisa untuk membunuhnya. Ia berkata Ramisa mencintai suaminya dan ia menyuruhnya untuk membunuh Ishana. Namun Ishana tak percaya hingga ketika dering telepon milik Gatli berdering, disitulah Ishana mulai sadar. Disinilah nampak sifat asli Ramisa jika ia selama ini hanya bermain-main dengannya. Ia juga sengaja menghapus semua foto mereka dan juga tak menghiraukan panggilan Ishana ketika itu. Sadis. Namun tiba-tiba सबसे छुपा कर रखता है। dengan kekecewaannya yang amat dalam dan juga lukanya yang sangat parah, Ishana masih juga tak mampu untuk membalas perbuatannya. Hingga akhir ia justru memberikan sedikit siraman rohani bahwa jika suatu saat ia menemukan seseorang, maka cintailah orang tersebut dengan tulus dan jangan pernah mempermainkannya. Baiklah para bujangan dimanapun kalian berada, demikianlah alur film Tadab. Bagaimana pendapat kalian setelah menonton film ini? Silahkan komen di bawah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Support terus channel ini dengan menekan tombol like, comment, and subscribe. Seperti biasa saya Papi selaku Ketua Perserikatan Bujangan seluruh Indonesia mohon undur diri dan salam bujangan.